Shalom saudara, selamat hari Minggu. Dimanapun saudara berada saat ini, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Allah bekerja atas kita. Hari ini kita kembali boleh berkumpul di media online, di virtual worship. Dan saya harap saudara di rumah saudara tetap di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita sepakat sehati karena itu sangat penting untuk kita mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Saudaraku, alihkan segala sesuatu yang membuat Anda, mengganggu Anda. Mari konsentrasi di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Segala puji bagimu ya Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus. Buat pagi ini, minggu ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu, mengucap syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Allah yang luar biasa, yang bekerja dengan hebat, yang menyertai dan memberkati kami pada saat pagi ini Tuhan. Minggu ini kami berdoa menyerahkan setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan juga setiap kami yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Kiranya urapan dan kuasa dan Roh-Mu dan tetap memimpin kami agar dalam kesepakatan kesehatian di dalam kuasa, sehingga kami mendatangkan sinergi kemuliaan Tuhan yang bekerja. Tolong kami, pimpin kami, kuasai kami Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Allah, di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami patahkan segala roh intimidasi, segala kekuatan yang bukan datangnya dari Tuhan, segala kekuatan iblis setan yang berusaha mengganggu ataupun memanipulasi semua. Kami patahkan kuasanya. Dan juga media ini, Allah-Allah kami yang pakai Tuhan, tolong berkati. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, kuduslah Engkau. Layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Urapi kami, kuasai kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Dan biarlah setiap kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah yang luar biasa. Ini kami Tuhan, kami memuji Tuhan, menyembah Allah, beribadah, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Segala puji bagi Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, dan layaklah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami yang di rumah kami masing-masing semuanya diberkati, dijaga, dipelihara oleh Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam saudara. Mari kita angkat pujian kita. Agung mulia nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, amin. Haleluya. Agung mulia nama Yesus. Didamai dalam hidupku, disuka dalam hatiku. Ku puji nama-Mu. Agung mulia nama Yesus. Maha besar kuasanya. Ajaib Yesus, ajaib Yesus, Kaulah kekuatan. Sekali lagi katakan, agung mulia nama Yesus. Agung mulia nama Yesus. Ada dalam hidupku, disuka dalam hatiku. Ku puji nama-Mu. Agung mulia nama Yesus. Maha besar kuasanya. Ajaib Yesus, ajaib Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Sekali lagi katakan haleluya. Aku mulia nama Yesus. Maha besar kuasanya.
Ajaib Yesus, Kaulah segalanya. Ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, saudaraku. Karena kita tahu Allah yang berdaulat dan berkuasa melakukan keajaiban bagi kita. Sebenarnya puji Tuhan, saudaraku, pada saat minggu ini kita kembali mengucap syukur karena Allah kita dahsyat dan Dia Tuhan yang luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran saya dan saudara untuk kita memuji, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena Dia layak, Dia saja yang layak, Dia saja yang layak untuk terima pujian dan hormat kita. Oh, haleluya. Mari saudaraku, bawa hatimu, bawa seluruh hidupmu, bawa setiap pergumulanmu. Kita datang menghadap Allah di tempat yang maha tinggi. Kita datang memuji dan menyembah Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir dalam seluruh hidupan kami. Engkau hadir dalam hidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau hadir berdaulat berkuasa atas umat-Mu dan anak-anak-Mu, atas gereja-Mu. Baik saudara ini saat ini dimanapun kalian berada, baik Kuala Lumpur dan Seremban, di dalam nama Yesus Engkau Allah yang hadir. Oh, terima kasih Bapak Tuhan hadir di bait suci. Amin. Tuhan hadir di bait suci. Tuhan ada di tahta. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahta-Nya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, ada domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya.
hadir di bait suci. Mari saudaraku, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran, ku dengar suara berseru, ada domba yang dikorbankan, layak terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, Mari sembah, pujilah Dia. Allah kita dahsyat. Terima kasih Yesus, kami datang memuji-Mu, kami menyembah Yesus. Haleluya, 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 lalala basyadara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau baik. Nama-Mu kuduslah Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Lagi nyanyi, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, kami berdoa mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang peduli, Engkau Bapa yang hebat, yang mengasihi kami, yang peduli kepada kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami. Bapa, kami memuji dan menyembah Engkau karena Engkau telah menebus kami, Engkau membebaskan kami, dan Engkau memberikan kami hidup yang kekal, hidup yang penuh berkelimpahan, hidup yang senantiasa ada dalam damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa.
Segala puji bagimu, segala kemuliaan bagimu. Layaklah Tuhan ditinggikan. Engkau saja Tuhan yang kami sembah, Engkau saja yang kami muliakan. Terima kasih Bapa buat umat-Mu dan anak-anak-Mu. Pada saat pagi ini kami percaya apapun masalah, pergumulan, persoalan kami di dalam hidup kami, rumah tangga kami, di dalam seluruh kehidupan kami, baik keuangan kami, kesehatan kami, masa depan anak-anak kami, Engkau Allah yang bertanggung jawab dan bekerja dan melakukan. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, karena kasih-Mu besar, karena kemurahan-Mu besar. Engkau mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Kami percaya bahwa setiap pergumulan, persoalan umat-Mu dan anak-anak-Mu saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan Kau angkat mereka. Dan di dalam setiap pergumulan mereka, berikan mereka sukacita, pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa, Allah kami hebat. Segala puji bagi-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Teruskan, haleluya. Ku tahu, firman saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bahwa Allah, firman Tuhan berkata, Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, bahwa Dia yang memulai segala yang baik di dalam hidup saya dan saudara, Dia akan meneruskannya sampai kepada kesudahan, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudaraku. Kita tahu Dia turut bekerja, dan Dia yang memulai segala yang baik turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Sebab itu kita percaya bahwa Yesus Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin, haleluya. Mari angkat pujian kita sebelum kita belajar akan firman Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasa, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, dan aku jauh di daratan hingga akhirnya kelak. Amin, haleluya. Heran Allah mau memberi namanya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina badai. Sekali lagi katakan, dan ku heran. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina padaku.
hatiku beri, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Amin. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Oh, namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya haleluya. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Betapa kita hebat, betapa Tuhan kita hebat dan ajaib, dan kita heran oleh karenanya. Dia yang berdaulat berkuasa, Dia yang bertahta dalam kemuliaan. Dia mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Anugerah, kemurahan, kekuatan yang dari Tuhan, yang melampaui segala harta kekuatan yang ada di dunia ini. Ya Tuhan mengasihi saya dan saudaraku. Maka kita patut bersyukur, kita patut bangga punya Tuhan. Kita patut berkata, Tuhan, kami sungguh-sungguh hebat. Kami sungguh-sungguh bangga punya Tuhan yang hebat. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami heran akan keajaiban, kami heran akan kuasa-Mu yang ajaib bagi kami. Haleluya. Heran Allah mau memberi hadirnya bagiku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga hari yang sekali lagi dengan lemah lembut katakan, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus bagiku yang hilang. Haleluya.
Ku yakin kan kuasanya, Dia menjaga dan meletakkan segala yang ku taruh. Hingga harinya ku heran oleh rahmat-Nya. Hatiku beriman, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Hingga akhirnya kelak. Hingga akhirnya kelak. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami. Biarlah Tuhan menyempurnakan, memberkati setiap kami. Kemuliaan-Mu mengatasi segala-galanya. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya, dan kami telah percaya kepadamu, maka kami percaya bahwa Engkau menjaga kami, setiap keluarga kami, rumah tangga kami, pribadi kami, keuangan kami, kesehatan kami, dan keluarga saudara-saudara kami, semuanya Tuhan jaga. Karena Engkaulah yang menjaga kami, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia adalah Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Segala puji bagimu, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Selamat berjumpa, selamat kita beribadah, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu yang menyertai kami sepanjang masa lockdown ini Tuhan. Kami tahu semua ada dalam rencana-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada, baik yang ada di Kuala Lumpur maupun di Seremban, ataupun yang mendengar dari tempat yang lain. Tuhan memberkati supaya kami lebih lagi sungguh-sungguh rindu akan Engkau dan haus akan firman-Mu. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu walaupun kita belum bisa beribadah langsung di gereja.
semua atas izin dan kehendak Tuhan. Segala sesuatu terjadi, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih, marilah di dalam masa-masa kita berdiam di rumah, saudara, ya, mari kita lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Dia, mendekatkan diri kepada Dia. Waktu-waktu ini adalah kesempatan yang Tuhan beri supaya kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Kalau selama ini kita kadang-kadang terkendala dengan pekerjaan, dengan situasi, tapi waktu yang Tuhan beri ini adalah waktu yang terbaik di mana kita lebih lagi sungguh-sungguh mencari Dia. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dalam keadaan yang sedang melanda seluruh dunia, saudara. Kembali lagi kepada apa yang selalu saya ingatkan buat gereja Tuhan, jemaat Tuhan adalah bahwa inilah waktunya, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Itu sebabnya mari kita selalu menyelidiki, melihat, membaca dalam firman Tuhan apa yang sedang kita alami. Itu semua sedang Tuhan mengingatkan, menasehati kita bahwa kedatangannya sudah dekat. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, saya beri tema bahwa Allah mau umatnya, gerejanya mengerti apa yang sedang terjadi. Mulai mencari kebenaran firman Tuhan. Apa yang sedang terjadi, saudara? Firman Allah jelas menyatakan bahwa Allah menghendaki kita untuk tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Seperti dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, di sana berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, Allah tidak mau kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh itu, yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri, yang habiskan waktu dengan sia-sia tanpa mencari Tuhan. Sebaliknya, Tuhan mau supaya kita lebih lagi serius mengetahui persis keadaan zaman kita saat ini. Masa dan waktu yang sedang kita lewati hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan berkata kita ada pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita tidak ketinggalan dalam apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan, seriuslah mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Sebab jika kita tidak mengerti, ya, atau memahami keadaan zaman yang sedang kita hadapi saat ini, masa-masa ini, maka kita akan bisa membuat kita salah bertindak, saudara. Di dalam firman Tuhan kita akan melihat, ya, ada beberapa fakta yang sudah terjadi dan jelas untuk mengingatkan kita bahwa mereka juga nabi, hamba Tuhan pada zaman dulu, mereka juga mempelajari, menyelidiki untuk mengetahui persis keadaan zaman di mana mereka ada. Mari kita lihat yang pertama di dalam 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata demikian. Keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri,
tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Nah, dalam firman Tuhan ini Petrus telah menjelaskan kepada kita bagaimana nabi-nabi dulu mereka juga belajar. Mereka meneliti saat mana, ya, dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang mereka nubuatkan itu bukan untuk melayani mereka sendiri pada zaman itu, tetapi akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka sedang melayani untuk zaman kita saat ini. Nubuatan yang mereka katakan itu, yang mereka berikan itu untuk kita pada zaman ini. Saudara, lihat betapa hebatnya kuasa Tuhan bekerja kalau kita belajar mengetahui tentang apa yang sedang terjadi dan kapan waktu. Nah, dalam Petrus ini jelas sekali sudah menunjukkan kepada kita bahwa bukan mereka melayani untuk diri mereka sendiri, ayat 12, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan untuk zaman kita hari ini. Jadi bersyukurlah Tuhan memakai nabi-nabi untuk mengingatkan kita pada zaman ini bahwa apa yang sedang terjadi itu juga Tuhan telah katakan kepada mereka. Amin, saudara. Tetapi mereka melayani kamu, yaitu siapa? Generasi mendatang atau generasi di zaman kita ini. Demikianlah nabi-nabi itu telah memahami masanya dan masa depan. Jadi mereka sudah mengerti pada masa mereka, juga yang akan terjadi setelah masa mereka, setelah mereka tidak ada. Amin. Sehingga mereka tidak salah bertindak. Tujuannya, ya, Tuhan mau kita menyelidiki, meneliti apa yang sedang terjadi saat ini, supaya kita tidak salah bertindak. Kita tidak lari daripada kerinduan Tuhan, yaitu Dia ingin bersama kita. Kita tinggal bersama Dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Amin, saudara. Supaya tidak salah bertindak. Kita lihat yang kedua, fakta yang kedua di dalam Daniel 9 ayat 2. Apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel ini? Daniel juga kita tahu bahwa Daniel orang yang benar-benar tekun mencari Tuhan pada zamannya. Ia selalu mengutamakan Tuhan. Daniel 9 ayat 2. Demikian firman Tuhan, pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut Tuhan, menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Daniel sendiri, ya, memperhatikan, artinya dia juga memberi waktu, kesempatan, menggunakan waktu dan kesempatan untuk meneliti kitab-kitab. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang telah Tuhan sampaikan kepada nabi-nabi sebelum dia. Nah, saudara, dan itu menyatakan tentang Yerusalem. Timbunan puing Yerusalem akan terjadi 70 tahun. Nah, saudara, Daniel saja seorang yang dekat dengan Tuhan. Ia mengutamakan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Daniel telah menyelidiki keadaan masanya sesuai dengan firman Tuhan yang dia lihat, ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, ya. Sehingga ia mengetahui bahwa sudah tiba saatnya untuk Tuhan melepaskan umatnya dari Babel, ya. Daniel tahu waktu, saatnya, bilakah Tuhan akan membebaskan umatnya. Karena itu Daniel tidak salah bertindak. Jadi tujuannya Tuhan ingin kita meneliti
ya memperhatikan, menyelidiki dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak salah bertindak, supaya kita tetap ada di dalam pimpinan Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, mengerti bahwa apa yang terjadi di zaman kita saat ini sedang mempersiapkan kita untuk suatu kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Karena itu Daniel berdoa agar janji Allah ditepati dan itu terjadi. Nah, kita tahu Daniel selalu berdoa. Sekalipun Nebukadnezar, dia tahu hukuman yang akan dia terima kalau tidak menyembah patung Nebukadnezar. Tapi Daniel punya keyakinan teguh. Allah yang dia percaya sanggup melepaskan dia, dan itu terjadi. Kita semua tahu cerita tentang Daniel. Nah, saudara, Tuhan mau kita menyadari masa kita sekarang ini, supaya kita boleh mengklaim atau memiliki segala janji yang Allah telah sediakan bagi generasi kita. Jadi tujuannya kita meneliti, mempelajari ya firman Tuhan supaya satu tidak salah bertindak, tidak salah melakukan sebuah keputusan, supaya kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, dan juga kita sedang menyiapkan generasi kita di akhir zaman ini, anak cucu kita, supaya mereka tetap mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Di luar Tuhan semua pasti binasa. Itu yang kedua. Yang kita lihat yang ketiga ya, di dalam Ester 14, kita semua tahu cerita tentang Ester juga ya. Zaman penganiayaan kepada bangsa Israel ketika dalam pembuangan di Babel. Dalam kitab Ester ini ya, kita baca dulu Ester 4. Ester 4 ayat 14. Ester 4 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Inilah yang diusahakan oleh Mordekai untuk keponakannya Ester, saudara. Ya, ia memberikan visi. Mordekai juga memperhatikan dan menyelidiki. Sudah waktunya Tuhan melepaskan bangsa Israel daripada pembuangan di Babel. Dan dia tahu bahwa rencana Tuhan itu melalui keponakannya Ester. Sampai dia berkata, siapa tahu mungkin justru saat ini, seperti ini, saat dimana umatnya sedang mengalami pendidasan, Tuhan memberi kedudukan sebagai ratu kepada Ester. Dan itu terjadi, saudara. Nah, dalam kitab Ester ini nyata sekali bahwa Allah mempersiapkan Ester untuk suatu maksud tertentu pada waktu tertentu. Nah, lihat tujuannya Tuhan mau kita menyelidiki tentang zaman, tentang waktu, saatnya dia, saudara. Tujuannya, saudara, ya, supaya kita ya bertindak menurut maksud Tuhan. Amin. Nah, Mordekai telah menyadari bahwa di tengah-tengah aniaya Tuhan mengadakan jalan keselamatan melalui peranan Ester. Dan memang kita tahu bahwa dengan kasih karunia dari Tuhan, maka Ester menjadi ya kesayangan raja. Pertama kali raja melihat, raja sudah jatuh hati. Dan memang dalam keadaan memang ketika itu di Puri Susan ya, Raja Ahasveros telah memecat Wasti permasyuri karena tidak taat kepada perintah dia. Maka memang saat dan waktunya Tuhan membuat hati raja terpaut kepada Ester, dan inilah peranan Ester untuk menyelamatkan umat Tuhan.
dari penganiayaan, penindasan pada waktu itu. Jadi Esther juga tahu bahwa Tuhan memang pakai dia melalui kelebihannya di tengah-tengah seluruh gadis-gadis yang ada yang dikumpulkan, ya. Dan Tuhan tepat pada waktunya dengan peranan Esther sebagai ratu, umatnya diselamatkan. Esther harus benar-benar tahu bahwa inilah masanya. Dan dia tahu, saudara. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang hubungan pribadinya dengan Tuhan, akan mengerti waktu dan masanya Tuhan. Ketika dan kapan Allah bisa bekerja, menolong umatnya. Dan tujuannya supaya kita tidak salah bertindak. Supaya kita sungguh-sungguh ya menjadi orang yang tahu waktu Tuhan. Waktu di mana kita harus serius, sungguh-sungguh. Kita pun akan menghadapi pilihan yang sama, ya. Sebagaimana Esther, kalau dia berdiam diri, bangsanya akan binasa. Tapi Tuhan telah memberikan kekuatan setelah dia berpuasa dengan dayang-dayangnya. Dan dia bertindak tepat waktunya, sesuai masanya. Sekalipun dia tahu dia tampil menghadap raja tidak dipanggil, saudara. Akibatnya kalau tidak dipanggil raja dia akan dibunuh. Tapi Tuhan tepat pada waktunya. Ia mendapat kasih dari raja, maka terjadilah penyelamatan kepada umat Tuhan. Ya, kita akan menghadapi pilihan yang sama sehingga sangat penting untuk kita mengetahui masa dan waktunya untuk bertindak atau tidak. Banyak kali kita mengalami kesukaran, kegagalan, iman kita goyah karena kita bertindak, melakukan tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Maka seperti lagu yang sering kita nyanyikan, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Maka berdoa, selalu bangun hubungan intim dengan Tuhan. Fakta keempat, mari kita lihat Matius 24 ayat 33 sampai 51. Ya, saudara tahu saya sangat ditegur Tuhan kalau selalu membaca Matius 24 ini Tuhan, saudara. Sebab ini bicara tentang, di sana saja sudah berkata tentang khotbah tentang akhir zaman. Ini jelas-jelas mengingatkan kita. Inilah zaman kita, saudara. Kenapa terjadi adanya lockdown, saudara? Itu akan membuat umat Tuhan mengalami yang namanya tidak bersosial lagi, saudara. Tidak bersekutu, tidak ada pertemuan. Sementara kalau kita lihat firman Tuhan, saudara, umat Tuhan, ya, bangsa Israel diajar Tuhan, ya, disuruh Tuhan untuk 7 hari merayakan bersama-sama di bait Allah, merayakan kemenangan bersama Tuhan. 6 hari mereka bersama-sama menyelidiki, berdoa, memuji Tuhan di bait Allah. Hari ke-7 perayaan besar-besaran. Sementara apa yang sedang kita alami hari-hari ini sangat kontras. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa waktu ini, waktu di mana waktu perkenanan Tuhan buat kita untuk sungguh-sungguh mencari Dia. Ini waktu saatnya kita menyelidiki dan mengetahui waktu Tuhan sudah tiba. Ya, Matius 24 ayat 3 sampai 51 saudara baca saja. Tetapi di sana kita melihat ada terjadi perbincangan antara murid-murid, ya, Yesus dengan Yesus. Dan mereka ingin mengetahui bilakah saatnya, ya, terjadi bahwa Tuhan akan datang kembali. Bilakah terjadi akhir zaman itu? Mereka bertanya kepada Yesus. Murid-murid Yesus ingin mengetahui saatnya Yesus hendak kembali. Sehingga mereka bertanya kepadanya, ayat 36. Bilakah itu akan terjadi dan apakah tanda? Langsung jelas, saudara. Mereka bertanya langsung. Ya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, selama ini menyia-nyiakan banyak waktu, saudara. Ada kesempatan kita boleh bertanya kepada pendeta, pastor kita, tapi kita tidak menggunakan itu. Sangat miris, saudara.
Ketika saat ini saya tahu banyak juga saudara ingin bertanya, tetapi kesempatan itu belum ada. Maka pergunakanlah waktu-waktu ini dengan sungguh-sungguh. Tetapi murid-murid Yesus akan mengetahui generasinya sebagaimana digambarkan pada zaman Nuh. Ya. Apa zaman Nuh? Orang sudah pesta pora, mementingkan diri sendiri, kawin mengawin, semua keinginan-keinginan dunia, dan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menolak Tuhan yang diberitakan oleh Nuh. Mereka malah menghina Nuh. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat ketika Tuhan membinasakan bumi pada waktu itu. Nuh juga tahu bahwa inilah masanya, waktunya untuk penyelamatan bagi manusia ketika zamannya. Tetapi mereka menolak Yesus. Sebab Nuh sendiri sudah mendengar, mendapat pesan dari Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang percayakah, betulkah terjadi, tapi Nuh tetap yakin dan percaya kalau Tuhan berfirman, maka itu pasti jadi. Dan dia melakukan bagiannya, Tuhan mengerjakan bagiannya. Saudara, semua orang yang menolak berita keselamatan Nuh, mereka binasa. Amin. Nuh juga tahu. Nah, seperti pada zaman Nuh, demikianlah akan terjadi pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi fakta-fakta ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah singkat. Ya, kelima, fakta kelima, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, kita akan lihat di sana ya. Apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika berkata di dalam ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ada dua fakta, ada dua perbedaan ya yang akan terjadi kepada mengenai kedatangan Tuhan ya. Perbedaan antara kesadaran akan kedatangan Yesus kali yang kedua bagi orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kita lihat yang pertama, bagi orang yang tidak percaya kedatangan Yesus akan tiba-tiba datang seperti kedatangan pencuri pada malam hari. Itu untuk orang yang tidak percaya. Yesus datang tiba-tiba seperti pencuri. Bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak terang atau anak-anak siang di dalam 1 Tesalonika ini, kedatangan Yesus tidak akan mendatangi kamu seperti pencuri. Kalau kita lihat di ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Ya, Tuhan suruh kita juga ayat 6, tetap berjaga-jaga dan sadar. Jadi kedatangan Tuhan bagi orang yang percaya dalam keadaan kita sadar bahwa Dia akan segera datang. Mari sungguh-sungguhlah dengan Tuhan, saudara. Waktu-waktu ini bukan waktu untuk main-main lagi, saudara. Serius, cari Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Ada waktunya kita ingin membaca firman Tuhan, itu sudah tidak ada, saudara. Jangan bergantung kepada handphone. Ada masanya semuanya. Itu sebabnya sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Terakhir, fakta ke-6, saudara. Terakhir di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12. Sampai 12, sampai 14 sebetulnya. Roma 13 ayat 11 sampai 14, saudara, terus mari kita lihat kasih itu tidak berbuat jahat terhadap ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang.
Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga memberikan nasihat supaya mereka tetap berjalan dalam terang. Mari kita sungguh-sungguh. Inilah saudara, waktu kita sudah singkat, hari sudah jauh malam, ya, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kenakanlah perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Tinggalkan semua itu, tidak ada waktunya lagi saudara. Marilah kita mencari Tuhan. Ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Di atas segala-galanya yang sedang kita hadapi hari ini, hanya Tuhan Yesuslah senjata kita. Hanya Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Hanya kepada Yesuslah ada penghiburan. Hanya kepada Tuhan Yesuslah kita dapat menghadapi semuanya. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama waktu masih berkenan. Pelajari, selidiki firman Tuhan. Teliti seperti para nabi menyelidiki waktu dan zaman tentang Tuhan akan segera datang kali yang kedua. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita siang dan malam. Untuk terus cinta Tuhan, cinta firman, selidiki firman Tuhan. Seperti yang telah dicontohi oleh para nabi pada zaman-zaman mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur telah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami terus menggunakan waktu-waktu kami belajar meneliti firman-Mu. Zaman apa yang sedang kami hadapi hari ini? Waktu-Mu kapan Engkau akan segera datang? Tuhan, ajar kami selalu taat dan setia kepada-Mu. Kami mau menanggalkan segala beban dosa, segala kejahatan, segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang menghalang iman kami bertumbuh untuk mengenal Engkau dan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengenakan Engkau Kristus Yesus sebagai senjata terang kami menghadapi dunia yang sedang dalam kehancuran kebinasan ini. Tolong kami, gereja-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada, kuatkan kami. Karena kami tahu kami tidak mampu menghadapi semua yang sedang terjadi di zaman ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Engkaulah tujuan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Iman mereka tetap teguh, kokoh di tengah-tengah badai dunia yang sedang bergoncang hari ini. Kami menerima dengan sukacita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Oke, shalom saudara yang kasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Mari saat ini kita kembali, saudaraku, memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya tahu di masa PKP ataupun mungkin selepas PKP ini kita masih banyak halangan, tantangan untuk beribadah, memuji Tuhan di gereja. Tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk boleh beribadah di acara online ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus, pada saat ini sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati, kalau saudara ada persembahan dan juga janji iman persepuluhan, bahkan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di gereja FCC, saudara boleh bawa ke hari Rabu atau hari Sabtu di tempat ini, dan juga kalau boleh ke account yang sudah diberikan. Dan saudara, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui juga harta kekayaan kita, karena waktu Yesus sudah datang, segala sesuatu nantinya akan hanya menjadi sia-sia kalau saudara belum
bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara, tetapi bagi mereka yang belum bisa memberi, mari mungkin dalam situasi keadaan PKP, pekerjaan, saudara mungkin kehilangan, tetapi kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Tuhan menjaga kita karena Tuhan tidak membiarkan umatnya ada di dalam kekurangan dan juga kesusahan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan memberi persembahan kita dan kumpulkan, masukkan dalam amplop ataupun saudara masuk account, kita akan memberkatinya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan memberi dan satu pujian, dan sebelum kita memberi kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi jemaatmu, anak-anakmu, gerejamu dimanapun saat ini berada di rumah mereka. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, dan segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, termasuk coronavirus COVID-19, bahkan juga lockdown atau PKP, ataupun kami sudah dibebaskan dari PKP. Kami tahu Bapa, maka Engkau tetap menjaga dan melindungi kami, karena kami adalah milik-Mu yang telah ditebus dengan darah Yesus. Maka dimanapun kami berada, pemeliharaan pertolongan Tuhan itu nyata. Engkau tetap boleh melakukan mujizat seperti Elia di Sungai Kerit, di mana Tuhan tidak ada dasar untuk berharap, tetapi semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan luar biasa. Berkati umat-Mu dalam setiap usaha, apapun yang mereka usahakan Tuhan, baik usaha kecil besar dan juga pekerjaan mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkati dan tolong mereka. Bahkan keluarga kami Tuhan, Engkau memelihara kami, menjaga keluarga kami, tidak menjadi batu sandungan, tidak dipermalukan oleh siapapun. Sebab Engkau Allah berdaulat atas umat-Mu dan anak-anak-Mu. Engkau akan membuka pintu-pintu langit dan tingkap-tingkap dan juga sumber-sumber berkat untuk memberkati umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-Mu FCC. Kami percaya itu Bapa. Dengan yakin kami percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, sebentar kami akan memberi sedikit apa yang kami boleh persembahkan. Dan bagi mereka yang belum bisa mempersembahkan, Bapa, Engkau juga akan memberkati mereka dan menyediakan di hari-hari kemudian supaya boleh melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, kuduslah Engkau. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian kita sambil kita memberi, kita kumpulkan dan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan, bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Amin. Bukit, gunung dan badai ku lalui, yes. Bersama Dia ku terbang bagai raja wali. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin. Dia sumbernya. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan, yeah. Dan badai ku lalui, bersama Dia ku terbang bagai raja wali, menghadapi, haleluya, menghadapi badai kehidupan, ya, menerja setiap tantangan, menembus awan gelap, ku bersama-Mu Tuhan, yeah. Terbang tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali. Haleluya Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai
kehidupan, menerjang setiap tantangan. Amin. Menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Yeah. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai rajawan. Haleluya. Terbang tinggi, amin. Semakin tinggi, haleluya. Jauh tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali, haleluya. Bagai raja wali, amin. Bagai raja wali, haleluya. Bagai raja wali, yeah. Bagai raja wali. Mari kita berdoa. Kita doa sahabat kita saudara. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa buat pagi ini, minggu ini Tuhan, menjelang siang kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan, anugerah Allah, pertolongan dari Tuhan yang dahsyat, hebat, ajaib bagi kami, yang menyediakan segala yang baik bagi kami. Pada pagi ini Tuhan kami menaikkan doa, permohonan dan beban pergumulan kami, umat-Mu dan anak-anak-Mu. Setiap pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu FCC Kuala Lumpur Seremban, Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus. Jamalah hati dan pikiran kami, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan agar kami tetap fokus mengandalkan Tuhan, karena kami tahu melekat dan tinggal di dalam hadirat Allah, kami akan dibawa melewati kemenangan untuk dilepaskan dari segala belenggu, ikatan dan beban yang mengikat. Kami tahu bahwa kemenangan Allah ada di pihak kami, yang akan membebaskan kami dari segala belenggu ikatan yang menekan, menghimpit kami. Oh Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan umat-Mu dan anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan, berkati keuangan kami, dimanapun kami berada Bapa. Berikan kami kecukupan, berikan kami pemeliharaan-Mu yang luar biasa, karena kami tahu Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Bapa, kami berdoa, bahkan Engkau juga akan menyembuhkan seluruh kesehatan kami, baik di dalam tubuh dan jasmani kami Bapa, baik di dalam tubuh roh tubuh kami Bapa, di dalam organ-organ tubuh kami, saraf-saraf dan tulang-tulang dan seluruh bagian tubuh kami di mana ada kelemahan, kesakitan, Tuhan Engkau menyembuhkan. Terlebih Bapa, Engkau menyembuhkan emosi kami, perasaan kami. Tuhan, kami berdoa Engkau menyembuhkan spiritual kami, agar kami tidak mudah tertekan, tidak mudah depresi, tidak mudah, oh Tuhan, mudah terjebak dengan segala tipu daya dunia ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap umat-Mu dan anak-anak-Mu, baik secara tubuh, baik secara rohani dan iman kami Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu dan anak-anak-Mu, apapun pergumulan keluarga demi keluarga, rumah tangga saat ini Tuhan, bagi anak-anak yang sekolah, bagi keluarga semua dimanapun berada, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan apa setiap keperluan mereka. Tuhan memberkati dan memelihara mereka sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan menyediakan semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu FCC, baik Kuala Lumpur dan Seremban, Tuhan juga menyediakan, mencukupkan, menyediakan apa yang menjadi keperluan kami di gereja ini. Dan Tuhan Engkau memberkati kekurangan-kekurangan biaya-biaya yang kami perlukan. Kami tahu Tuhan dahsyat dan ajaib yang akan memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu dimanapun juga berada, pendeta-pendeta, gembala-gembala, pastor-pastor di gereja-gereja di mana saja berada di Malaysia. Kami berdoa di bahkan seluruh dunia Tuhan, Kau pelihara, jagai, berkati mereka, naungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa khusus untuk keluarga kami yang tidak bersama dengan kami. Kami percaya dimanapun keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, adik-beradik kami, bahkan anak kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau jaga, lindungi dan berkati, dan pimpin mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan.
Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara Malaysia ya Tuhan. Kami serahkan negeri ini, kota ini. Kami berdoa bagi yang di Pertuan Agung, raja-raja dan juga Perdana Menteri, pihak berkuasa yang ada di atas kami Tuhan, yang memimpin kami. Keselamatan, ketentraman Tuhan berkati, beri hikmat, akal budi, perlindungan oleh kuasa-Mu. Khususnya Tuhan bagi pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi Bapa, Engkau memberkati setiap dokter, juru rawat, pihak hospital, paramedik Tuhan. Engkau berikan hikmat, bahkan kuasa sehingga mereka boleh menemukan vaksin apa juga untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi Tuhan, agar kami kembali kepada normal Tuhan, untuk melakukan segala kegiatan usaha dan apapun yang kami lakukan. Berkati bangsa ini agar damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga setiap umat-Mu dan anak-anak-Mu dimanapun juga berada. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia dimanapun saudara-saudara kami ada di sana, yang ada keluarga di sana. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan yang melakukan keajaiban di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, perlindungan oleh darah Yesus menyertai kami. Tuhan, terima kasih buat siang ini ataupun pagi menjelang siang. Kami berdoa sebentar kami akan pulang dan akan mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami dan berkat Tuhan melimpah atas kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami, dan kami tahu Tuhan memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kuduslah Engkau. Layaklah Tuhan dipuji, ditinggikan. Layaklah Tuhan diagungkan. Layaklah Tuhan dimuliakan. Dan ampuni dosa, pelanggaran, sikap perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Kuduskan kami agar kami layak menerima janji-Mu dan kebenaran-Mu dalam hidupan kami. Segala puji bagi Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, persekutuan kami. Haleluya. Mari arahkan hatimu saudaraku, dimanapun saudara, di rumah saudara masing-masing. Mari angkat tangan dan berserulah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terimalah berkat daripada Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dimanapun Anda berada.